Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat selalu ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini teman-teman sudah pada sarapan semua? Jika ada yang belum, sarapan terlebih dahulu ya, karena belajar juga membutuhkan banyak energi loh teman-teman. Oke, sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke teman-teman, hari ini kita masuk kepada tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Fokus pembelajaran pada materi pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Oke, selanjutnya, sebelum mulai pembelajaran, kakak akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat memahami bagaimana PUEBI atau Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan memenuhi beberapa syarat untuk kalimat baku. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat membedakan rangkaian listrik, seri, dan paralel. Yang ketiga, dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menyebutkan apa saja sih perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi dan transportasi. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, kalimat baku. Oke, dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas ya apa itu PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan beberapa kata dengan penulisan yang berbeda. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan tentang mana penulisan yang benar dan mana penulisan yang salah. Oleh sebab itu, muncullah PUEBI sebagai penutur bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kita tahu kapan menggunakan kata bahasa baku dan kapan menggunakan kata tidak baku. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini kalimat baku harus memenuhi syarat berikut, yaitu ada 4. Yang pertama, kata yang digunakan adalah kata yang baku. Yang kedua, susunan pola kalimat teratur. Subjek, predikat, objek. Seperti contohnya subjek, ibu, predikat, sedang, objek, di dapur. Seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga, tidak ada pemberusan kata. Misalnya, jika sudah menggunakan agar, tidak perlu memakai supaya. Supaya, agar, nah itu termasuk kepada pemberusan kata teman-teman. Nah, yang keempat, penggunaan kata pada tempatnya. Jadi harus tepat ya, tidak boleh diletakkan pada sembarang kalimat. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, di sini kakak punya contoh kata baku dan tidak baku. Nah, yang sebelah kiri adalah kata baku, yang sebelah kanan adalah kata tidak baku. Kata bakunya abjad pakai D, tapi yang sebelah kiri, yang sebelah kanan tidak baku. Tulisannya pakai T, abjad. Nah, aktif. Yang sebenarnya yang benar kata baku adalah pakai F, aktif. Tapi yang di sebelah kanan memakai P, jadi aktif. Itu dia contoh kata tidak baku ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk kepada pembelajaran IPA, yaitu tentang rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Di sini kakak mempunyai contoh rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Oke, selanjutnya teman-teman bisa lihat di halaman 120 ya teman-teman, mengenai rangkaian listrik seri dan paralel. Oke, teman-teman bisa perhatikan pada halaman 120. Di sana ada 3 gambar, teman-teman. Ada gambar A, B, dan C. Nah, ketiga gambar ini berbeda-beda. Nah, sebelumnya kita telah membahas rangkaian listrik seri dan paralel. Ternyata rangkaiannya tidak hanya 2, teman-teman, tetapi ada 3 jenis. Yang pertama rangkaian listrik seri, yang kedua paralel, dan yang terakhir adalah rangkaian listrik campuran. Bisa teman-teman lihat ya pada halaman 120. Nah, di sini kakak mempunyai beberapa ketentuan umum dalam rangkaian listrik campuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika lampu terhubung ke kutub positif dan kutub negatif pada baterai,
maka semua lampu akan menyala. Yang kedua, jika saklar dalam keadaan tertutup, artinya arus listrik mengalir sehingga lampu menyala atau posisi dalam keadaan on ya teman-teman. Yang ketiga, jika saklar dalam keadaan terbuka, artinya arus listrik tidak mengalir sehingga lampu padam atau mati atau dalam posisi off. Seperti itu teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat ya. Nah, perhatikan gambar A. Nah, salah satunya. Yang pertama, jika posisi saklar tertutup atau on, maka L3 akan menyala lebih terang dibandingkan L1 dan L2 karena L3 berada paling dekat dengan baterai. Sementara itu, L1 dan L2 menyala sama terang. Karena di gambar A bisa teman-teman lihat ya, rangkaian tersebut terdapat 3 lampu, 2 baterai, dan 1 saklar. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, pada gambar B, kita bisa lihat jika S1 dibuka dan S2 ditutup, maka semua lampu akan padam. Jika S1 ditutup sedangkan S2 dibuka, maka hanya L1 yang menyala sedangkan L2 dan L3 akan padam. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian ayo eksplorasi. Nah, yang pertama, teman-teman bisa melihat contoh soal. Jangan lupa ya teman-teman, siapkan alat tulis dan juga buku tematik, karena akan ada tugas pada halaman 121. Teman-teman cukup mengerjakan pada gambar A ya teman-teman, nomor 1 sampai 3 saja. Jangan lupa ditulis di buku tulis ya teman-teman. Jika sudah, lalu difotokan, bisa dikirim ke Bunda Nina atau Bunda Dewi ya teman-teman. Oke. Di sana ada 3 pertanyaan pada gambar A. Oke, teman-teman bisa kerjakan ya. Selanjutnya, nah, perkembangan teknologi bidang ekonomi dan transportasi. Nah, di sini kakak mempunyai beberapa macam gambar tentang pemanfaatan dari teknologi dalam bidang ekonomi dan transportasi. Oke, gambar yang pertama itu gambar apa ya? Kira-kira ada yang tahu? Gambar tentang online shopping, di mana kita bisa berbelanja tanpa datang ke tempat pembelanjaan tersebut, teman-teman. Jadi, ini adalah salah satu pemanfaatan teknologi dalam bidang ekonomi. Nah, yang kedua, karena semakin pesatnya perkembangan teknologi, jadi kita bisa memilih beberapa brand atau beberapa perbelanjaan dalam aplikasi untuk handphone teman-teman. Seperti itu bisa teman-teman lihat ya, seperti ada Shopee, Traveloka, Lazada, Blibli.com dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman ada yang pernah juga memakainya seperti itu. Nah, kalau yang gambar atas contoh pemanfaatan dari bidang ekonomi, yang bawah adalah contoh pemanfaatan dari teknologi dalam bidang transportasi, teman-teman. Nah, perbedaannya pada zaman dulu dan sekarang adalah zaman dulu kita menggunakan kereta atau mobil untuk sampai ke suatu tujuan. Nah, di zaman sekarang ini kita sudah bisa dengan cepat sampai tujuan teman-teman, seperti kampung halaman kita. Lebih cepat sampainya. Kita bisa menggunakan pesawat, kita juga bisa menggunakan kapal laut, seperti itu teman-teman. Jadi ada beberapa perbedaan pemanfaatan teknologi dalam bidang ekonomi dan transportasi. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, mengetahui bagaimana PUEBI yang baik dan benar dan memenuhi beberapa syarat untuk kalimat baku. Yang kedua, dapat membedakan rangkaian listrik seri dan paralel. Yang ketiga, mengetahui rangkaian listrik dan paralel melalui contoh soal yang terdapat pada halaman 121 yang sudah kakak jelaskan tadi sebelumnya. Jangan lupa dikerjakan ya teman-teman.
Dan yang keempat, dapat mengetahui dan menyebutkan beberapa perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi dan transportasi. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan, kakak akan bahas sedikit tentang ayat Al-Quran yang menyatakan bahwasanya kita tidak boleh terperdaya oleh kehidupan dunia, teman-teman. Nah, teknologi yang terus berkembang adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Kemajuan teknologi bisa mempengaruhi kehidupan kita. Sebagai orang yang cerdas, kita tidak boleh menjadi korban teknologi. Sebaliknya, kita harus bisa mengambil banyak hal positif dari kemajuan teknologi tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Artinya, janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Quran Surat Luqman ayat 33. Nah, ayat tersebut ini menjelaskan agar kita tidak terpedaya oleh kemajuan teknologi, teman-teman. Ibarat sebilah pisau, ia dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia, tetapi juga dapat digunakan untuk melukai bahkan menghilangkan nyawa manusia. Nah, yang kedua, di sini Allah menjelaskan bahwa bahasa yang mudah dimengerti adalah bahasa Arab. Hal ini terdapat dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Quran Surat Yusuf ayat 2. Nah, Al-Quran menggunakan bahasa Arab agar mudah dimengerti oleh pembacanya. Karena itu, marilah kita mempelajari bahasa Arab karena bahasa Arab merupakan bahasa penghuni surga, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, pembelajaran hari ini cukup sekian sampai sini. Semoga hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kakak mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi hari ini. Semoga teman-teman bersemangat selalu ya, teman-teman, dalam mengerjakan tugas dan jaga kesehatan. Dan juga patuhi protokol kesehatan saat keluar rumah. Oke, sekian hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pembelajaran daring ya, teman-teman.